Oke, ini adalah pertemuan yang ketiga. Jadi insya Allah nanti akan coba dikupas sedikit ya tentang dasar ekonomi. Jadi kalau kemarin pengantar, yang ini dasar. Yang jelas karena kita bukan jurusan ekonomi dan bisnis, jadi kita tidak akan sampai mendalam ya memahami tentang perhitungan ataupun hal-hal yang kaitannya dengan teknis ya. Tapi bagaimana kalian bisa memahami konsep dari ekonomi sendiri. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang ekonomi rumah tangga petani. Jadi di sini kalian perlu familiar juga dengan istilah-istilah semacam HOK gitu ya, HOK ya, terus apa lagi ya, ya adalah beberapa istilah-istilah tentang perhitungan petani, saya kira ya, ekonomi petani. Yang ketiga adalah tentang ekonomi kreatifnya. Jadi insya Allah akan kita bagi jadi dua sesi. Sesi pertama ini adalah sesi untuk saya menyampaikan paparan ya. Nah nanti 40 menit pertama, setelah itu Zoom akan mati ya, otomatis close. Nanti kita akan lanjut untuk lanjut diskusi berkaitan dengan materi yang disampaikan. Yang pertama adalah tentang dasar-dasar ekonomi, dan yang kita bahas bukan ekonomi makro ya, tapi yang sudah spesifik mikro. Jadi kalau kita lihat mereview dari berbagai banyak literatur yang berkaitan dengan ekonomi gitu, setidaknya kalau ditanya apa sih sebenarnya yang memicu orang itu harus berkegiatan ekonomi gitu ya, kalau secara teoritis. Pertama ada need, ada yang namanya kebutuhan ya. Dan kebutuhan itu pakai S ya, berarti kebutuhannya banyak. Dan kebutuhan kita pahami ada kebutuhan primer, ada sekunder, ada tersier. Tentunya untuk kehidupan yang primer berkaitan dengan sandang, pangan ya, pangan, sandang gitu ya. Papan ya bisa primer, bisa sekunder atau tersier ya, tergantung dari konteks. Kalau untuk sekedar bernaung gitu ya, dari panas matahari dan sebagainya, tidak harus memiliki, itu masuk kebutuhan primer gitu ya. Yang kedua adalah scarcity, jadi kelangkaan. Memang ada hal-hal yang orang tuh akan bersaing, akan berkompetisi untuk memperoleh suatu produk tertentu. Semua orang butuh nih, semua orang butuh. Kalau semua orang butuh, ternyata suplainya terbatas, maka di situ ada terjadi kelangkaan. Nah disinilah orang mau tidak mau harus berusaha menghitung berkaitan dengan supply dan demand. Kalau ternyata demandnya tinggi, berarti harus ada perusahaan-perusahaan ataupun siapapun ya, entah itu individu atau perusahaan besar, yang dia fokus pada memproduksi produk demand tersebut gitu ya. Paham ya, saya kira. Jadi selama kedua itu ada gitu ya, maka selalu senantiasa ada kebutuhan ekonomi. Yang ketiga adalah opportunity cost. Nah kalau opportunity cost ini adalah bagaimana bahwa setiap orang itu ingin untuk dia istilahnya memperoleh benefit lah ya gitu ya. Jadi dia rela mengeluarkan biaya-biaya tertentu untuk memperoleh hasil, untuk memperoleh suatu yang dia butuhkan ya. Jadi ada opportunity cost, biaya-biaya peluang yang memang dia ingin peroleh dari suatu produk. Yang terakhir adalah pembedaan needs dan want. Tentunya memang kalau kita masuk di pasar, kita terkadang bias ya. Kalau pemerintah jelas, misalkan ekonomi publik, untuk pelayanan publik, dia hanya menjawab needs, dan planner in public domain sebenarnya ya. Yang kita fokus adalah pemenuhan needs. Pak gimana Pak, ada want tuh gimana? Ada orang yang istilahnya kaya banget gitu ya, dia paling ekstrimnya ya, saya kan butuh arloji harganya 1 miliar misalkan gitu ya. Nah itu juga kan akhirnya orang memicu juga, wah ada demand nih gitu ya, tapi ini sebenarnya bukan kebutuhan primer bagi seseorang. Cuman karena ada demand, ordernya ada gitu ya, maka diproduksi gitu ya. Jadi kita perlu membedakan juga antara need dan want, dan konteks planner adalah kita bagaimana melayani yang need ya. Sekali lagi, kalau yang want itu biarkan kepentingan dari swasta.
Makanya nanti pengaruhnya di pembiayaan pembangunan biasanya ada beberapa apa istilahnya produk-produk baik itu barang atau jasa yang memang harus di take over oleh pemerintah yang berbasis need dan yang memang bisa ditawarkan ke swasta. Mau nggak nih swasta, ini ada demand-nya loh gitu kurang lebih. Nah maka harusnya swasta tertarik gitu ya, karena dia akan dapat profit margin dari apa yang dia produksi. Dan ekonomi mikro itu dititik beratkan pada bagaimana perilaku ekonomi individu. Individu terutama di sini adalah rumah tangga ya. Jadi kenapa kita bahas ekonomi rumah tangga, karena kita membahas tentang ekonomi mikro gitu ya. Terus juga perusahaan. Jadi kalau yang tadi skalanya rumah tangga, naik level ke perusahaan. Perusahaan bisa bentuknya CV, bisa bentuknya PT, bisa bentuknya TBK gitu ya. PT juga biasa, tapi dia terbuka ya. Ada terbuka. Terus juga ada misalkan ya perusahaan BUMDes misalkan, itu juga sebenarnya masuk dalam indikasi perusahaan ya, walaupun kalau BUMDes dia hybrid karena ada kepentingan publik dan juga private di dalamnya ya. Dan juga di sini pasar, jadi hubungan antara rumah tangga ya, antar rumah tangga terus perusahaan dan pasar itu kira-kira bahasan tentang ekonomi mikro gitu ya. Nah, yang akan dibahas senantiasa akan ada 3 hal. Pertama adalah bagaimana teori mengenai harga ya. Bahwa harga ini memang atas dasar adanya permintaan dan penawaran. Nah, disinilah yang pekan kemarin kita bahas tentang teori Adam Smith ya. Masih ingat nggak teori Adam Smith apa? Masih ingat? Ada istilah invisible hand ya dalam penentuan harga. Ada tangan-tangan yang tidak terlihat gitu ya, yang memang menentukan harga produk di sebuah pasar gitu ya. Kenapa? Ya lihat aja supply demand-nya. Kalau misalkan ternyata demand-nya menurun gitu ya, demand-nya menurun, maka bisa jadi supply-nya kalau tetap banyak maka harganya turun gitu ya. Kalau demand-nya tinggi, misalkan ketika menjelang Ramadan atau misalkan menjelang Idul Fitri atau untuk acara event-event yang lain kan demand tinggi tuh, orang berlomba-lomba pada masak dan sebagainya, ya mungkin akan dia naikkan gitu ya, karena supply-nya terbatas. Supply terbatas, demand tinggi, harga naik. Kenapa? Biar orang bersaing gitu ya. Ketika orang yang nggak punya uang lebih, maka dia akan mengorbankan dirinya untuk tidak memperoleh memperoleh produk tersebut. Dia harus ganti ke produk yang lain. Seperti itu ya logiknya. Yang kedua adalah teori mengenai produksi. Jadi kalau teori harga tadi itu teori tentang pasar ya sebenarnya, pasar, rumah tangga gitu ya. Nah, kalau produksi ini adalah teori dari perusahaan. Jadi produksi itu optimal yang menghasilkan keuntungan maksimum. Jadi kalau produksi kita bicara tentang optimalisasi ya. Karena kita bicara tentang pemenuhan supply demand. Tapi kalau keuntungan, profit gitu ya, maka dia bicara maksimum. Selalu seperti itu. Kecuali kalau Anda bukan perusahaan yang swasta, misalkan tadi BUMDes, BUMN, BUMD. Misalkan BUMDes ngolah sampah misalkan. Yang ngolah sampah barangkali profitnya tidak sebesar kalau dia harus memproduksi air galon mungkin ya. Tapi benefitnya tuh lebih. Dan kalian udah belajar ketika pertemuan 1 saya kira ya. Salah satunya adalah damage less, benefit more ya. Jadi ketika kita mau membangun desa, itu adalah bagaimana kerusakan itu diminimalisir, keuntungan itu diperbesar, ya diperbanyak. Makanya di sini hanya berlaku konteks swasta ya, bahwa keuntungan adalah yang dicari maksimum. Yang ketiga adalah teori distribusi. Bagaimana di sini pengelolaan mengenai upah, karena perusahaan itu pasti dia ngerekrut karyawan ya, dan karyawan yang dipekerjakan akan diberikan upah ke tenaga kerja gitu ya. Nah, sehingga nanti masing-masing dari tenaga kerja dia dapat upah itu, sisanya dia belanjakan sebagian untuk pemenuhan kebutuhan primer dan juga sekunder, kemudian sisanya dia saving, dia tabungkan ke bank, dan dari bank itulah
perusahaan kalau mau mengembangkan produksinya maka dia meminjam ya, meminjam dari bank tersebut. Ada untuk penanaman modal. Nah, saya kira ini juga udah dibahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, ini nampaknya akan cukup panjang saya bahas ini, biar yang lain nanti sekilas saja ya, karena ini menjadi basic sekali untuk kita, pemaham kita. Dan ini harus hafal ya, harus hafal di luar kepala. Jadi kalau misalkan kita ngapalin apa ya, bener-bener kayak seolah-olah face to face ngapalin gitu ya gambar, itu cepat lupa. Tapi kalau kalian paham konsepnya, maka kalian bisa ya mengilustrasikannya lebih simpel dan sebagainya. Nah, ini ada satu diagram yang saya kira siklus ini representatif gitu ya. Kalau yang warna biru itu artinya dia merupakan aliran uang ya, untuk sistem tertutup. Jadi istilah uang masuk ke situ, uang masuk ke situ sesuai dengan arah panahnya. Nah, untuk yang warna orange itu adalah aliran produknya. Jadi istilahnya misalkan di ekonomi mikro ya, masyarakat, dia memberikan uang kepada pasar produk perdagangan. Jadi keywordnya itu ada atas itu adalah pasar, bawah juga pasar, cuma bedanya yang atas ini pasar produk ya. Jadi istilah pasar entah itu mau konvensional, misalkan kayak pasar tradisional ya, atau pasar modern. Pokoknya pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli gitu ya, seperti itu, dan dia bertransaksi di dalamnya. Nah, yang bawah itu adalah pasar faktor produksi. Jadi pasar yang berkaitan dengan apa ya, yang nanti bisa mempengaruhi meningkat atau menurunnya sebuah produk gitu ya. Kalau yang di atas ini untuk yang keterangan di bagian samping ya, itu jangan dilihat dulu ya. Ini hasilnya kalau di PPT dia ada animasinya, cuman ketika saya pakai share screen yang seperti ini, maka dia otomatis jadi JPEG gitu ya. Jadi kalian jangan lihat yang bagian luarnya dulu, kalian lihat siklusnya dulu ya. Dan di situ masuk dalam sistem tertutup. Sistem tertutup berarti sebuah daerah, atau misalkan kita konteks desa, sebuah desa, dia itu hanya bertransaksi di dalam desa, tidak keluar dari desa. Misal ekonomi mikro ya, ekonomi mikro di sini masyarakat dia butuh beli sayur kangkung. Nah, kangkungnya dia beli di pasar, suppliernya harus dari orang yang ada di kampung itu gitu ya. Nah, seperti itu terus gitu ya. Kalau misalkan masyarakat beli kangkung, berarti dia yang warna biru ya, warna biru, dia berikan uang ke pasar, terus dari pasar itu memberikan barang ke masyarakat. Oke, paham ya sampai situ ya. Nah, yang pasar itu juga kan barangnya dapat dari perusahaan, dunia usaha gitu ya, mau private, mau BUMD, mau BUMDes gitu ya. Nah, dia akan supply ke pasar, sehingga uang yang tadi dibayarkan dari masyarakat maka akan masuk ke perusahaan, iya nggak, dengan margin tertentu ya. Nah, ini juga sama, perusahaan yang bagian kanan ini dia kan dapat supply-nya dari apa? Yang bagian bawah ini kan variabelnya ada bahan baku, ada tenaga kerja dan sebagainya kan, perlengkapan untuk produksi. Jadi dia juga harus membayar ya, harus membayar ke pasar faktor produksi gitu ya. Sehingga dari pasar faktor produksi dia bisa mensuplai ke dunia usaha itu berupa tadi barang atau jasa ya. Kan output dari adanya input bahan baku, barang SDM ya, tenaga kerja, modal dan sebagainya, kan ujung-ujungnya memproduksi barang dan jasa kan, terus dia pasarkan ke atas gitu ya. Nah, yang pasar faktor produksi dia kan dari masyarakat juga ya, dari masyarakat kan, tenaga kerja dari masyarakat, terus juga input bahan baku dari masyarakat juga sebenarnya. Nah, sehingga dari situ juga dari pasar faktor produksi dia memberikan uang juga, aliran uang ke masyarakat. Nah, ini adalah siklus tertutup. Yang di tengah gimana Pak? Itu ada, bisa, tapi kita nggak akan terlalu dalam ya. Jadi kayak pemerintah, ada pemerintah ke pasar, dia ngasih regulasi gitu ya. Nanti dia akan tidak memperoleh pajak yang biru itu.
termasuk juga dari tenaga kerja, bahan baku, sebagainya dia dikenakan pajak. Jadi kalau pemerintah selalu aliran uangnya adalah dia memperoleh pajak, makanya dia birunya tuh menuju ke pemerintah semua, ya kurang lebih seperti itu, ya retribusi atau pajak gitu ya. Sehingga pemerintah juga harus memberikan ke ekonomi makro, ya ada regulasi, kebijakan dan sebagainya. Nah ini siklus tertutup ya sekali lagi. Nah nyatanya ada nggak desa itu atau dari suatu daerah yang dia bisa memproduksi semua kebutuhan di dalam satu daerah? Kira-kira ada nggak? Misal saya nih ada di desa di atas ini ya, di atas gunung gitu ya, daerah hulu gitu ya. Saya mau bikin masakan butuh garam. Sedangkan garam itu diproduksi di pesisir gitu ya. Sehingga dia mau tidak mau harus impor. Maka di sini kita sistem terbuka, sistem bocor gitu ya. Maka dia ada impor masuk gitu ya. Sehingga ada uang yang keluar juga. Ya, ada uang yang keluar juga untuk sehingga desa itu uang yang beredar di dalam suatu desa atau daerah makin sedikit. Iya enggak? Tapi barang ada di situ. Nah, itu kebocoran pertama di pasar produk perdagangan. Kira-kira di dunia usaha ada nggak kebocoran? Ada. Kebocorannya apa? Pertama adalah ketika ada investor masuk gitu ya. Investor masuk ke suatu daerah, uang meningkat karena ada produksi, tapi sebenarnya dia mengeruk sumber-sumber resources yang ada di suatu daerah atau desa, dibawa keluar dan dijual, dan dia yang paling banyak untung. Desanya dapat untung nggak? Dapat, tapi sedikit. Atau kita sebut dengan backwash effect ya, spread effect. Jadi ada ekonomi cipratan. Jadi satu ember yang kita kena tuh cuma cipratan ember, satu embernya dibawa keluar. Nah, yang bagian bawah pasar-pasar produksi ada kebocoran nggak? Ada. Dari mulai konteks nasional sampai konteks desa gitu ya. Kalau konteks nasional yang paling saya kira dipahami adalah adanya TKW dan sebagainya ya. Jadi ada SDM dari misalkan tenaga asing masuk ke Indonesia gitu ya. Nah itu kan dia berjualan jasa di Indonesia, terus dia dapat uangnya dia transfer ke kampungnya gitu ya. Atau dari yang orang TKW kita yang dari Indonesia keluar, kita menjual jasa pembantu ya di sana, terus uang masuk ke Indonesia. Itu yang kita sebut dengan dana remitan, dan itu membantu sekali devisa negara ya. Makanya TKW itu sangat berkontribusi besar sebenarnya terhadap Indonesia. Ya bayangin aja orang yang tidak produktif di Indonesia ketika di luar jadi produktif gitu ya. Jadi yang awalnya penganggurannya itu misalkan 15 juta, ternyata ada 2 juta sebagai TKW, udah jadi tidak pengangguran lagi. Nah itu ya emang secara political will seperti itu, walaupun kalau secara dampak negatifnya saya kira akan banyak ya, terutama misalkan di angka pencapaian dan sebagainya. Nah yang sebelah paling kiri itu adalah di ekonomi makro. Kira-kira ada nggak? Ada kebocorannya. Misalkan kita konteks ini ya, kita keluar desa atau keluar negara, kita jalan-jalan ke Singapura, belanja dan sebagainya, kita bawa uang kan dari Indonesia, kita tuker pakai dolar gitu ya. Setelah itu uang itu akan berpindah, berarti uang yang ada di Indonesia itu berkurang kan? Iya nggak? Iya, kita dapatnya adalah barang atau jasa gitu ya dari negara Singapura masuk ke Indonesia. Itu kebocoran juga, dan ini yang bisa menimbulkan inflasi juga kalau secara jangka panjang dan masif ya, banyak orangnya. Nah sebaliknya kita juga bisa menarik orang misalkan ke Indonesia ya, atau ke desa dengan apa? Cara kita bikin tempat wisata, ya nggak? Tempat wisata, orang berdatangan masuk gitu kan, terus dia kan pertama beli tiket, yang kedua wahananya banyak, berarti dia harus nyari penginapan atau homestay. Homestay dia bayar untuk homestaynya, dia perlu makan, dia perlu untuk mandi dan sebagainya, itu juga sama bayar. Jadi kenapa orang tuh pada mengincar pariwisata? Karena seperti itu, ekonomi akan tumbuh luar biasa karena multiplier efeknya sangat besar. Dari mulai jualan tiket yang nggak seberapa,
sampai hotel, homestay gitu ya. Terus nanti dia makan malam, sarapan dan sebagainya. Apalagi ada paket-paket tertentu ya, pariwisata, itu akan signifikan sekali gitu ya. Gitu. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Pemerintah ada nggak bocornya? Ada ya. Pemerintah hutang ke IMF atau misalkan World Bank itu adalah sama kebocoran pertama gitu ya. Dan juga pemerintah bisa juga secara positif dia melakukan penanaman modal ya, keluar misalkan jemaah haji kita banyak nih Indonesia ya, sehingga ketika kita istilahnya menginap nih jemaah yang segini banyak, kalau misalkan hotelnya yang punyanya adalah orang Amerika atau orang Arab, maka sedikit sekali kita dapat efeknya. Tapi kalau misalkan ada hotel yang kita izin ke pemerintah Arab, terus kita bangunkan di sana, setiap warga Indonesia yang haji maka wajib tempat tinggalnya di situ, aturannya, maka itu ekonominya akan berputar karena balik lagi investasinya ke Indonesia gitu ya. Oke, itu ya saya kira poin jelasnya. Oke, karena waktunya akan segera habis nih, nampaknya kita akan terpotong ya. Saya sedikit lanjutkan sekitar 15 menit awal ya, nanti untuk kita bisa melanjutkan dari yang materi ini ya. Oh, masih ada 2 menit. Oke, nggak apa-apa, lanjut dulu aja ya. Nah, ini adalah dasar-dasar ekonomi rumah tangga. Jadi kita udah spesifik, jadi harapannya yang tadi sudah sangat jelas ya, penjelasan yang video tadi ya. Ini adalah tokoh-tokoh yang memprakarsai berkaitan dengan ekonomi rumah tangga dan variasinya banyak sekali, modelnya banyak. Kalian bisa explore sendiri ya dari jurnal, textbook ataupun yang lainnya. Ada yang satu klaster, yang poin 1 ini ada Michael, Red dan juga Ellis. Ini jadul sekali ya. Ini bahwa rumah tangga itu sebagai unit konsumsi dan produksi. Jadi emang klasik sekali teorinya. Yang kedua, berkembang bahwa fungsi produksi dan konsumsi subsisten, di mana produksi itu sama dengan konsumsi. Maksudnya apa? Ketika dia dalam siklus ekonomi tertutup gitu ya, maka dia subsisten, hanya menghidupi satu lokal itu aja gitu ya. Yang ketiga yaitu ada kesehatan sebagai faktor penting. Jadi kalau misalkan 1-2 ini hanya urusan ekonomi aja, yang ketiga ini udah mulai bahwa namanya kesehatan gitu ya dan sebagainya itu menjadi perhitungan ekonomi juga gitu ya. Yang keempat, ini pengaruh geografi terhadap konsumsi dan produksi rumah tangga. Jadi di sini udah mengkaitkan dengan aspek fisik dan lingkungan ya, iklim, cuaca gitu ya, berkaitan dengan rumah tangga. Yang kelima, ini Becker, ini yang insya Allah akan banyak dipakai ya untuk ekonomi rumah tangga. Jadi dia bicara tentang alokasi waktu rumah tangga dalam produksi. Jadi kita nggak bisa ya memberikan ketentuan istilahnya waktu kayak PNS gitu ya untuk para petani, nggak bisa gitu ya. Si Becker ini dia menginisiasi untuk ada alokasi waktu gitu yang bisa digunakan. Yang terakhir adalah ekonomi rumah tangga tergantung alokasi produksi dan konsumsi pangan. Jadi ini lebih banyak bicara tentang perilaku konsumen ya dalam memperoleh kebutuhan tertentu di dalam ekonomi. Oke, itu adalah saya kira sesi pertama. Kita lanjut ke sesi yang jadi ada istilahnya fungsi kesejahteraan petani rumah tangga tercapai ketika dia produksi komoditas pangannya meningkat. Berarti yang misalkan hasil tahun kemarin itu 3 ton, tahun ini menjadi 5 ton gitu ya. Yang kedua, produksi komoditas pasar meningkat juga, berarti ada demand yang cukup besar gitu ya, yang mau membeli produk dari petani tersebut. Yang ketiga adalah jumlah hok rumah tangga. Nah, ada yang tahu nggak hok itu apa? Ada yang tahu? Halo? Videonya diaktifkan aja ya biar saya tahu nih Mas Din ya. Jadi kalau hok itu adalah hari orang kerja ya. Ini yang tadi saya maksud membedakan petani dengan yang
para pekerja pada umumnya. Kalau para pekerja pada umumnya, maka dia itu pakai sistem jam per hari. Satu hari misalkan 8 jam ya, dari jam 8 masuk, pulang jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12, jam 3 sore misalkan gitu ya. Gitu. Tapi kalau petani nggak bisa seperti itu, dia nanti akan dikalinya per musim, per panen. Panen itu berapa? Hitungannya 3 bulan, 4 bulan. Oh, 4 bulan. Berapa jumlah pekerjanya? Selanjutnya untuk memperkerjakan itu, untuk satu hari itu dia butuh berapa pekerja. Itu nanti ada hitungannya bahwa oh, petani ini sebenarnya dia itu hari orang kerjanya sekian ya. Jadi semakin sedikit hari orang kerja, sebenarnya makin menguntungkan petani gitu, kurang lebih. Nah, yang terakhir adalah saving, tabungan ya. Jadi karena fungsi dari yang tiganya oke, maka petani bisa menabung dan dia nanti akan bisa meningkatkan, mengembangkan dari lahan yang dia punya. Maka utilitas petani dia akan meningkat secara ekonomi. Oke ya, seperti itu penjelasannya. Selanjutnya ini sedikit beberapa teori ya, teori-teori yang nampaknya kalian juga bisa cari dari yang lain. Jadi ada waktu sebagai fungsi kesejahteraan. Ya, ini pendapatnya dari Becker ya. Nanti Becker ada sesi khusus setelah ini ada penjelasannya ya. Itu adalah salah satu dua formula ya, dua formula berkaitan dengan penjelasan waktu itu dia menjadi variabel penting sebagai fungsi kesejahteraan. Ya, karena istilahnya semakin efisien, waktunya makin singkat ya untuk bisa memproduksi barang atau jasa tertentu, maka dia akan makin sejahtera gitu ya. Idealnya seperti itu. Nah, jadi itu variabel ada banyak dari mulai pendapatan rumah tangga pada tingkat tahun tertentu, harga komoditasnya, upah buruh taninya dan sebagainya ya. Yang intinya adalah semua produksi dari petani itu dikurangi dari cost pengeluarannya, misalkan bayar buruh untuk pupuk, hama dan sebagainya ya, sehingga nanti plus jambatan tabungan, sehingga nanti akan memperoleh berapa total tingkat kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya adalah ini model yang menyampaikan, menjelaskan tentang tingkat pendapatan rumah tangga. Ini saya kira saya skip aja sebagai wawasan aja ya. Nah, ini saya sedikit mungkin menjelaskan beberapa tokoh-tokoh ya yang mengeluarkan teori-teori berkaitan dengan ekonomi rumah tangga. Yang pertama ini adalah yang legend gitu ya, itu Profesor Gary Becker. Nah, Becker ini memang dia banyak sekali meneliti tentang ekonomi rumah tangga. Bahkan kalau biasanya ya, kalau misalkan kuliah offline itu biasa saya kasih bukunya gitu ya, terus silahkan nanti dibagi-bagi per chapter, kalian review bukunya gitu. Soalnya sering dipakai rujukan juga ketika almarhum Pauton ya yang mengajar gitu ya. Jadi Becker ini dia mengembangkan teori bagaimana mempelajari perilaku rumah tangga gitu ya, dan bagaimana dari rumah tangga itu bisa diperoleh lah istilahnya karakteristik ekonomi yang kebaruan gitu ya. Jadi rumah tangga itu nggak boleh disepelekan. Jadi dia dipandang sebagai orang yang mengambil keputusan dalam setiap produksi dan juga konsumsi. Serta bagaimana nanti urusannya terkait dengan waktu ya, yang nanti akan mempengaruhi dari pendapatan rumah tangga itu sendiri. Makanya petani yang di kita itu risk taker sebenarnya, apalagi kalau mereka itu tidak punya knowledge cukup, sehingga potensi rugi itu akan sangat mungkin. Misal petani dia nanam di bulan Januari gitu ya, ternyata Februari banjir besar, sawah padinya itu masih kecil-kecil, sehingga karakteristik padi dia itu nggak bisa kalau tenggelam maka dia bisa gampang, apalagi masih kecil, dia gampang hanyut, sehingga mau nggak mau nanti harus nandur ulang, harus nanam ulang, dan itu akan meningkatkan cost bagi petani gitu ya. Jadi itu yang tadi kan ada pendapatnya siapa tuh,
salah satu tokoh juga yang bilang ada pengaruh geografis di dalam petani. Makanya senantiasa petani itu harus konsultasi gitu ya, kira-kira kapan saatnya dia menanam, kapan saatnya dia tidak menanam. Karena ada satu masa, 1 tahun itu dia tidak full mereka bisa pakai untuk sawah gitu ya. Kalau di daerah gunung mungkin karena irigasi terasering dari mata air relatif dia sepanjang tahun mungkin bisa 4 kali gitu ya. Tapi kalau di daerah hilir karena mempengaruhi musim kemarau dan bahkan sungai itu terkadang pernah juga kering sekali gitu ya, nggak ada air sedikit pun, maka dia nggak bisa menanam padi gitu ya. Yang dia bisa adalah jangan semangka atau yang lain. Tapi itu nggak signifikan pendapatannya karena sering banyak juga hasilnya kurang bagus ya. 2 proses dalam perilaku rumah tangga menurut Becker ini adalah pertama proses produksi yang digambarkan oleh fungsi produksi gitu ya, dan juga proses konsumsi untuk memilih barang dan waktu santai yang dikonsumsi. Jadi ada variabel waktu di sini ya. Ketika mengkonsumsi sesuatu itu ada variabel waktu santai kata beliau. Beliau pernah mendapatkan Nobel ya tahun 1992 ya. Terus juga selanjutnya berkembang ini merupakan salah satu profesor ya, Ruben Gronau. Beliau punya pemahaman bahwa variabel waktu santai yang menurut Becker gitu ya pada ekonomi rumah tangga itu bisa terlaksana ketika asumsinya bahwa perilaku rumah tangga untuk melaksanakan kegiatan rumah tangga dan waktu santai bereaksi sama terhadap perubahan lingkungan. Jadi ada sedikit pemodifikasi bagi beliau, ada unsur perubahan lingkungan di situ ya. Jadi Gronau dia berpendapat bahwa tidak adanya variabel waktu santai dalam formulasi Becker disebabkan oleh kesulitan dalam membedakan antara pekerjaan rumah tangga dan waktu santai. Membedakan secara eksplisit antara waktu santai dengan waktu bekerja dalam rumah tangga. Jadi istilahnya sebenarnya ya sekali saya mengkritik juga ya, mengkritik ke Becker gitu ya. Karena istilahnya rada mustahil juga kita bicara tentang waktu santai tapi kita nggak membicarakan perubahan lingkungan gitu ya bagi beliau. Nah ini yang selanjutnya ada yang ketiga tapi nggak secara spesifik ya. Ini dikembangkan di India, itu namanya ada Singh dan Janathiram. Dia menyampaikan bahwa pengembangan formulasi dari sebelumnya yang Gronau dan juga Becker gitu ya, itu bahwa perilaku rumah tangga petani bersifat dinamis dengan pendekatan simultan ataupun parsial ya, di sini dan parsial. Bahwa rumah tangga adalah pengambil keputusan dalam kegiatan produksi dan konsumsi yang hubungannya dengan alokasi waktu. Dalam model tersebut, kepuasan rumah tangga atau fungsi U, utilitas, adalah fungsi dari konsumsi barang yang dihasilkan rumah tangga, konsumsi barang yang dibeli di pasar, dan konsumsi waktu santai. Jadi XS di sini ada variabel waktu santai diformulasikan. Nah ini ada sedikit studi kasus di Korea dan Nigeria ya. Jadi penelitiannya menyebutkan bahwa di Korea itu produksi yang dihasilkan oleh usaha tani keluarga itu sangat terintegrasi terhadap aspek pasar, meskipun tidak seluruhnya komersial ya. Namun pada umumnya petani berusaha dengan orientasi pasar. Jadi istilahnya petani itu dia harus paham gitu. Jadi jangan sampai petani hanya dari tahun ke tahun produksi itu terus, tapi dia nggak melihat pasar gitu. Beberapa komoditas petani yang ditanam dengan kondisi irigasi yang dapat dikontrol dengan baik. Di samping itu, keluarga petani juga memiliki berbagai sumber pendapatan di luar usaha tani yang dapat dipergunakan sebagai input bagi produksi pertanian. Nah ini juga yang menarik ya, karena kalau kita lihat, kalau kalian berada di kampung, ada istilah gagah. Ada gagah ya. Gagah itu adalah lahan yang biasa dekat jalan yang petani pakai tidak untuk sawah, tapi melainkan untuk hortikultura, misalkan timun suri, cabai, terus tomat gitu ya, yang memang untuk proses istilahnya dipanen, memanennya itu cepat siklusnya. Jadi dia 2 minggu, mungkin di awal-awal sebulan 2 bulan ya baru mulai panen, tapi sekali panen 2 minggu panen lagi.
2 minggu panen lagi. Nah, hasil dari panen itu dia gunakan untuk tadi mensupport produksi pertanian. Nah, gitu ya. Sebaliknya, jadi kalau yang tadi kan Korea tuh, sebaliknya petani di Nigeria bagian utara lebih terisolasi dari aspek pasar, di mana usaha pertanian yang dilakukan lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jadi subsisten. Meskipun usaha tani ini bersifat semi komersial, sehingga juga berhubungan terhadap faktor dan produk pasar, namun hanya sedikit yang punya peluang terhadap pekerjaan di luar usaha tani. Jadi mereka sangat tergantung sekali dengan pertanian, tapi dia susah gitu ya. Kalau yang di atas kan terintegrasi ya, dia membaca pasarnya bukan hanya dari dalam, tapi dari luar. Tapi kalau di Nigeria, misalkan dia terisolasi di dalam satu ini, maka dari sistem ekonomi tertutup, sehingga di situ rada susah gitu ya bisa berkembang. Karena harganya juga, karena uang yang beredar sedikit, harga juga murah gitu ya. Apalagi lokasinya dekat-dekat gitu ya, yang kurang ada demand. Itu selanjutnya ini tentang ekonomi desa di era digital dan disruptif ya. Jadi pengantarnya saya kira relevan dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa sebenarnya kalau kita mengandalkan investor masuk ke dalam gitu ya, kalaupun dapat kita akan istilahnya trickle down effect ya, akan hanya memperoleh cipratan ekonomi yang ujung-ujungnya adalah sebenarnya memperbesar kesenjangan saja ya. Dan di era teknologi informasi ini memberikan kita kesempatan gitu ya, bagaimana mengenai dinamisasi pola pemasaran, bagaimana pasar offline itu dia bisa dikonversi gitu ya ke pasar online, bagaimana brand-brand terkenal dan sebagainya gitu ya bisa dibangun. Ada banyak startup awal gitu ya, pemula yang memang fokus pada memproduksi dan menjual barang tersebut. Nah, era disruptif ini memberikan tantangan sekaligus ancaman bagi desa-desa. Apakah dia bisa lebih kreatif gitu ya, atau inovatif, atau misalkan sebaliknya, maka mereka akan kolaps karena tidak bisa mengelolanya. Nah, era disruptif itu keywordnya adalah 4 ini ya. Ada VUCA, tolong nanti diingat-ingat ya, VUCA. Ada volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Bahwa pertama volatility, segala sesuatunya itu isunya terus-menerus berkembang, bergejolak gitu ya. Ada isu ini harus segera diselesaikan, ada isu ini segera diselesaikan gitu ya. Terus juga ada uncertainty. Tadi volatil itu ada hubungannya juga dengan kecepatannya. Jadi pergerakannya itu sangat cepat gerak. Nah, uncertainty dia tidak pasti. Tidak pasti itu gimana? Misalkan sekarang ini kita produksi misalkan sepatu gitu ya, saus gitu, misalkan saus tomat atau apa. Kita nggak tahu juga untuk 5 tahun ke depan apakah orang masih butuh saus tomat atau enggak gitu kan. Nah, gitu. Jadi ada hal-hal yang tidak pasti. Yang ketiga adalah kompleks ya. Kompleks itu berarti dia melibatkan multi sektor, multi dimensi gitu ya. Jadi produk itu rata-rata yang diinginkan oleh masyarakat adalah yang efisien, multifungsi, multiguna gitu ya. Yang terakhir adalah ambiguity, tidak jelas. Jadi tidak jelas ini apa ya? Kita nggak tahu nih selama 5 tahun ke depan apakah akan seperti ini atau enggak. Jadi kita mau proyeksi tren atau proyeksi pakai pola interpolasi yang kalian pelajari di MAP, itu belum tentu gitu kejadian seperti itu. Karena banyak hal-hal yang sifatnya ambigu ya, terutama dalam asumsi data dan sebagainya. Nah, ekonomi kreatif muncul di tahun 2005-an gitu ya. Ini saya kira cepat aja ya, nggak perlu saya ini. Nanti kalau mau mendalami ini ada buku ya, judulnya The Rise of Class Creative dari Richard Florida. Nanti kalau yang mau butuh bisa diberikan ya. Ciri-ciri ekonomi kreatif saya kira saya cepat aja. Nah, ini jenis-jenis ekonomi kreatif. Jadi memang banyak ininya resourcesnya, tapi kalau saya lihat di sini salah satunya adalah dari Departemen Perdagangan ya Republik Indonesia. Itu dia mengklasifikasikan ada 14 sektor industri kreatif ya.
Adapun beberapa jenis ekonomi kreatif yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari arsitektur, ini masuk ya. Terus penerbitan, televisi, radio gitu ya. Terus film, animasi dan sebagainya. Jadi sini total ada sekitar 14 ya. Nah, tata kelola usaha kreatif seperti apa? Keywordnya saya kira ada 3 ini ya. Bagaimana sebuah produksi gitu ya, entah itu rumah tangga basisnya atau misalkan perusahaan. Pertama, dia harus inovatif. Jadi ada inovatif itu berarti pertama dia apa ya istilahnya, produksinya itu sesuai dengan lead bank dan dia itu diminati oleh banyak orang. Jadi temuan-temuan baru yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Istilahnya dia akan menjadi kebutuhan primer, bisa jadi gitu, masuk dalam inovasi. Nah, setelah inovasi baru dia ke transformasi. Jadi kalau inovasi kan biasa di produk, kalau transformasi ini banyak sekali, bisa masuknya ke produk, bisa, atau misalkan transformasinya di bagian pengelolaan ininya, apa istilahnya, tata usahanya, misalkan tata kelola pekerjaannya. Sekarang ada sistem WFH dan sebagainya gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak ada ya sebelumnya, karena kita mengikuti perkembangan zaman, maka kita harus mentransformasi diri gitu ya, menjadi sebuah hal yang baru. Yang terakhir ada kolaborasi berarti joint venture. Jadi kita kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang lain, barangkali memunculkan satu produk tertentu. Jadi penanaman modalnya bareng gitu ya. Nah, kalau untuk tata kelola sendiri ada good corporate governance atau GCG. Dari mulai transparansi harus ada, accountability, responsibility, profesional dan fairness ya. Jadi ini saya kira kalian nanti bisa mendalami juga item dari setiap itu. Nah, ini adalah One Village One Product ya. Nanti ini akan saya ulang juga, ini sekilas saja berkaitan dengan contoh-contoh dan banyak sekali untuk konteks Jawa Barat ya. Kalau di sini contohnya saya dari berbagai negara ya. Terutama di sini ada di Afrika, ada di India, ada di China gitu ya. Banyak sebenarnya mengenai program-program One Village One Product ya. Kritiknya banyak juga sebenarnya ya. Isu dan tangan One Village One Product saya kira nggak usah, yang ini nanti di bahasan pasca UTS ya. Oke, saya kira itu untuk pengantar kita.